Di dalam meditasi ada 5 kita bilang ya, 5 sikap yang harus kita perbaiki dalam rangka mendapatkan tadi rasa bahagia internal tersebut. Kira-kira seberapa bahagia sih dari meditasi? Hanya meditator yang bisa merasakannya. Tapi sebagai perbandingan ya, rasa bahagia menjadi raja atau menjadi pangeran itu sesungguhnya lebih bahagia seorang petani. Nah, rasa bahagianya seorang meditator minimal 1000 kali dibanding dengan petani. Ini bukan kata-kata saya. Ini kata-kata Buddha. Dan ketika saya mengatakan Buddha, jangan punya anggapan saya ingin mengubah kepercayaan Anda. Tidak, tapi saya hanya mengutip kata-kata yang disampaikan oleh seorang guru meditasi yang luar biasa besar dan agung. Nah, apa sih yang kita perlu perbaiki dalam rangka kita bisa memaksimalkan apa yang bisa kita peroleh dari latihan kita, dari kebahagiaan internal kita? Prinsipnya sangat sederhana. Ketika kita ingin pohon mangga menghasilkan buah mangga yang paling enak, kita jangan semata-mata fokus kepada ingin memperoleh mangga yang enak tersebut. Tapi fokuslah bagaimana menciptakan kondisi bagi pohon tersebut, pohon mangga tersebut, bisa menghasilkan buah mangga yang enak. Sama. Kalau kita ingin mendapatkan buah meditasi, rasa bahagia yang melonjak-lonjak, dan sifatnya agak permanen. Kenapa saya bilang agak permanen? Tergantung dari latihan kalian, ya. Mungkin awal-awal habis meditasi bisa sehari, 2 hari, 3 hari. Tapi begitu kurang meditasi maka mulai berkurang. Tapi ada suatu ketika ketika meditasi itu mencapai satu titik batas, ya, saya katakan itu threshold, ya, itu rasa bahagianya itu bisa berlangsung berbulan-bulan, bertahun-tahun. Nah, dalam rangka seperti itu ada 5 yang perlu kita adjust atau kita perbaiki supaya pohon kita, tubuh kita bisa menghasilkan buah yang diharapkan. Yang pertama, namanya memperbaiki cara kita makan. Memperbaiki kita cara makan apa? Yaitu kita harus berpikir tubuh ini seperti mesin. Dan kalau mesin tentu harus ada input bahan bakar, ya. Listrik, energi, ataupun bahan bakar. Maka dia baru bisa bekerja dengan baik. Tapi bahan bakar yang kita berikan juga harus dalam proporsi yang tepat. Tidak bisa berlebihan, tidak bisa kekurangan. Nah, apa itu yang disebut dengan tepat? Kita harus memperbaiki cara makan kita. Jadi sebenarnya kalau kita bisa mengikuti siklus biologis tubuh, ya, ini saya kaitkan dengan pengetahuan pengobatan timur, khususnya Tionghoa, maka pagi kita boleh makan, kemudian sebelum jam 3 kita makan lagi sekali. 2 kali makan itu sudah cukup. Dan 2 kali makan ini membentuk tubuh kita, makanan yang diberikan kepada tubuh kita sangat cukup. Kenapa? Karena sesungguhnya organ-organ pencernaan ini hanya bekerja ketika energi api di puncak. Apa itu energi api? Terpaksa harus belajar nanti, ya, di Pak Tze ataupun Feng Shui. Yaitu di jam 12, kemudian jam 1, dan jam 3. Setelah ini sebenarnya organ-organ pencernaan sudah tidak maksimal. Organ pencernaan hanya maksimal mengeluarkan enzim pada jam-jam tersebut. Tentu ini butuh tes, ya. Anda bisa mengetes. Kalau Anda bisa melakukan diet ini, maka Anda akan melihat reaksi tubuh Anda terhadap konsentrasi, terhadap meditasi akan membaik. Setelah jam 3 sampai jam 6 pagi kita tidak makan, tapi boleh minum, ya, boleh minum teh boleh, minum madu boleh. Kemudian baru jam 6 pagi kita makan lagi.
Dan sekarang ternyata ini sudah ditemukan di dunia ilmu pengetahuan yang disebut dengan autopagi. Tahun 2016, Yoshinori Ohsumi memenangkan hadiah Nobel untuk penelitiannya di bidang autopagi. Dan dia mengatakan autopagi antara 12 jam sampai 16 jam, jadi puasa makanan padat antara 12 jam sampai 16 jam, membuat sel-sel tubuh kita memakan sel-sel yang tidak ada gunanya ataupun protein yang salah cetak. Jadi tubuh kita bisa error juga, sama aja dengan mesin yang bisa mengeluarkan produk-produk yang tidak berkualitas. Nah, tubuh kita sebenarnya begitu sempurna, proses autopagi ini akan memakan sel-sel yang rusak, protein-protein yang salah dibuat. Dengan demikian kita menjadi jauh lebih sehat. Hal kedua yang perlu kita perbaiki adalah kualitas tidur kita. Tentu ini berhubungan dengan kapan kita mulai tidur. Dan yang kedua, kecukupan tidur kita. Meditasi tentu tidak akan menjadi bagus kalau tidur kita juga kurang. Bagaimanapun meditasi membutuhkan energi, semangat, dan konsistensi untuk melakukan konsentrasi. Ini butuh energi. Kalau kita kurang tidur, begitu kita meditasi, bukan meditasi, tapi medibobo gitu. Kata orang bijak zaman dahulu, tidurlah cepat, bangunlah cepat. Apa artinya? Dikaitkan dengan situasi kita yang mungkin sebagian besar tinggal di kota, maka paling lambat jam 10 kita sudah harus tidur. Dan kalau kita rutin bermeditasi, tidak heran, kadang 4:30 kita sudah terbangun dan sudah segar, tidak bisa tidur lagi. Ini adalah proses yang wajar. Sama seperti yang tadi kan, tidur cepat, bangun cepat. Meditasi tentu tidak akan menjadi bagus kalau kita mengikuti pola yang tidak sesuai dengan hukum alam. Apa itu? Tidur malam, bangun siang. Gitu. Jadi ini tidak akan bisa membuat kualitas meditasi kita bisa menimbulkan internal happiness yang luar biasa. Hal ketiga yang perlu kita perbaiki adalah sikap tubuh kita. Apa itu perbaiki sikap tubuh? Artinya ketika kita meditasi, sebisa mungkin kita memang tegak, ya, bisa di atas kursi ataupun duduk dengan bersila. Bagi yang bisa bersila, bersila. Tidak penting apakah kaki itu harus disilang seperti teratai, ya, seperti sikap teratai atau setengah teratai. Ada juga yang memusingkan ataupun yang memikirkan, saya lebih cocok kaki kanan di dalam, kaki kiri di atas. Atau kaki kiri di atas, kaki kanan di atas. Ini gak ada masalah. Jangan merisaukan sesuatu yang tidak ada. Ini hanya menonjang sikap struktur tubuh kita menjadi tegak. Artinya tubuh kita tegak, ini adalah sudah memperbaiki sikap tubuh. Yang berikutnya adalah meditasi sesungguhnya bukan hanya pada saat kita meditasi. Tapi pada saat kita keseharian, kita coba mengkorek tubuh kita selalu dalam keadaan tegak lurus gitu. Artinya ketika kita duduk, kita berjalan, kita bekerja, ambillah sikap yang tegak. Nah, dengan memperbaiki sikap tubuh kita, tanpa sadar jalur-jalur energi di dalam tubuh kita terbuka dan kelancaran energinya menjadi super lancar. Yang keempat adalah memperbaiki nafas. Apa maksudnya memperbaiki nafas? Kita memang bernafas, tapi kita sesungguhnya tidak pernah menyadari nafas kita. Meditasi artinya membawa perhatian kita, membawa perhatian utama kita ke nafas kita. Nafas ini gratis. Karena gratis kita tidak menghargai. Tapi coba nafas tidak mau kembali lagi, maka segala yang berharga pun jadi tidak ada. Jadi apa maksudnya? Nafas adalah harta yang luar biasa bagi seorang meditator dan non-meditator, tapi tidak disadari. Jadi memperbaiki nafas artinya membawa selalu perhatian kita menyadari nafas masuk dari hidung, masuk, keluar, masuk, keluar. Itu sudah meditasi. Tapi ini kita katakan hanya
tahap 1, ya, tahap 1 dalam menyadari napas. Kemudian ketika kita mulai berkembang dengan meditasi, maka perhatian kita mungkin berkembang. Tahap kedua meditasi. Kita melihat bukan hanya hidung kita bernapas, tapi tenggorokan kita sebenarnya kembang kempis juga. Jadi nah, kita mulai menyadari, oh sebenarnya napas waktu masuk ini juga berkembang. Nah, perhatian kita ke situ gitu. Berikutnya tahap ketiga, kita mulai melihat kepada dada. Ya, dada. Masuk, keluar, masuk, keluar. Kemudian keempat, kita melihat namanya perut, ya, di daerah perut kita. Oh, kalau bernapas, perut juga kembang, buang, dan lain-lain. Nah, kemudian ada tahap kelima. Nah, tahap kelima ini memang saya ingin tekankan karena beberapa orang menjadi sangat ketakutan. Jika Anda rajin bermeditasi dan tadi melewati satu threshold, satu batas, Anda tiba-tiba merasa Anda tidak bernapas, tapi hidup. Gitu. Dan beberapa orang dan beberapa meditator yang cukup lama ya, cukup lama itu quote and quote ya, artinya bukan berarti ada tahunnya 10 tahun, 7 tahun, atau 3 tahun, atau 3 bulan. Tapi artinya dia melakukan meditasi yang super tekun, super intensif, sehingga suatu ketika dia melihat ternyata udara itu udah keluar dari pori-porinya. Dan ini normal. Sangat normal. Sebagian lagi melihat keluar dari tumitnya dan lain-lain. Nah, pengalaman-pengalaman sensasi seperti ini normal. Satu proses di dalam meditasi ketika mencapai satu batas yang maksimum. Nah, bagaimana dengan kebahagiaannya? Sesuai dengan tingkatannya. Pada saat Anda hanya menyadari napas di hidung, mungkin levelnya hanya di situ. Tapi pada saat Anda mulai menyadari di tenggorokan, kemudian di dada, di perut, sampai tadi napas tiba-tiba berhenti dan melihat aliran udara keluar masuk dari pori-pori, dari tumit, tentu kualitas internal happiness-nya pun juga berbeda. Dan yang terakhir, memperbaiki pikiran. Ya, memperbaiki pikiran. Saya sering menggunakan pikiran, kadang-kadang menyebutkan mind, kadang-kadang menyebutkan batin. Ini semua sama antara pikiran, batin ataupun mind. Ya, jadi saya perlu menyampaikan ini karena kadang-kadang ketika saya sedang menyampaikan sesuatu tuh saya hanya menggunakan 3 istilah itu tapi maksudnya sama. Memperbaiki pikiran atau memperbaiki batin itu artinya kita melawan 2 tendensi. Yang pertama adalah yang disebut dengan tendensi pikiran kita lari. Ya, lari, nggak mau dia menetap. Kita amatin lari. Sebentar sudah mikir pasar, sebentar mikir sekolah, sebentar mikir urusan kerja, sebentar pikir jalan-jalan gitu. Nah, nyaris kehidupan kita, kalau kita tidak pernah memperhatikan pikiran kita, berlari terus. Tidak pernah dia betul-betul berada di satu tempat. Inilah yang melelahkan. Inilah yang sumber ketidakbahagiaan manusia. Tidak ada hal lain selain pikiran yang lari. Nah, bagaimana kita mengatasi pikiran kita yang begitu liar ya? Monyet liar, lebih liar pikiran liar. Ini bagaimana kita memperbaiki kualitas pikiran kita. Kita bilang, ya kita harus dengan semangat, ya tadi ya, harus punya energi, punya semangat untuk memperhatikan pikiran kita. Jadi ketika dia lari, oh tarik-tarik. Boleh kita caranya itu dengan membawa pikiran kita seolah-olah melihat pusar kita. Ya, jadi meletakkan pikiran kita di perut bagian bawah atau disebut dengan tantien. Seiring dengan latihan, lama-lama pikiran ini akan menjadi kerbau yang jinang. Ya, jadi kalau ada yang senang dengan foto lingkaran Zen, nah ini sama seperti jadi ketika kita mulai menjinakkan pikiran kita, awalnya yang begitu liar, lama-lama dia menjadi jinak. Dan momen ketika dia sudah mulai nurut, kita mudah sekali untuk berkonsentrasi
di tantien atau di bawah pusar bagi pria ya, atau pusar bagi wanita. Nggak ada masalah. Ini tempatnya imajiner kok. Bukan soal akurasinya, tapi intinya adalah bagaimana membawa pikiran yang tadi sumber ketidakbahagiaan, ketika dia nurut, dia menjadi sumber kebahagiaan. Pikiran adalah sahabat kita yang terbaik. Tapi kalau kita tidak melatihnya, dia menjadi musuh yang paling membuat kita susah, membuat kita tidak bahagia. Nah, hal kedua berkaitan dengan pikiran adalah rasa ngantuk. Kita tidak mampu untuk mempertahankan konsentrasi. Udah bertekad siap-siap meditasi, kita udah start waker 30 menit. Tapi 5 menit pertama kita sudah bobok sampai waker berbunyi. Pung, ya, kita pikir kita selesai meditasi. Bagaimana cara mengatasi rasa kantuk kita ketika kita mengawali meditasi? Jadi, cara pertama sederhana, cukup tidur. Yang kedua, kalau sudah cukup tidur masih ngantuk, kemungkinan ya harus cuci muka. Cara ketiga, cobalah meditasi tidak dengan mata terpejam, tapi mata setengah terbuka, dengan perhatian kita ke ujung hidung ini. Jadi, kita sambil tarik nafas, tapi mata kita mengamati ujung hidung kita. Buang. Melek jadinya. Ya, jadi mata tetap diusahakan terbuka. Ya, mungkin untuk awal-awal ya terpaksa mungkin harus ada lampu dalam rangka untuk melihat ujung hidung kita. Nah, seiring dengan waktu, perasaan ngantuk atau capek itu akan hilang dengan sendirinya dan mulai bisa mengamati pikiran kita secara baik. Nah, memperbaiki pengamatan pikiran itu juga bukan berarti hanya kita lakukan di sesi meditasi. Meditasi sesungguhnya dibawa ke dalam kehidupan. Artinya ketika kita kerja, ketika kita masak bagi ibu rumah tangga, ketika bagi seorang yang belajar, artinya sedang belajar, entah apapun profesi kita, kita bisa kok mengamati pikiran kita, entah apapun itu. Nah, sepanjang kita mengamati pikiran kita dengan rencana-rencana, dengan segala kekhawatiran lama-lama, dengan segala kekhawatiran dan lain-lainnya, maka lama-lama gejolak pikiran kita yang banyak beraneka ragam itu akan berkurang dengan sendirinya. Dan ketika dia mulai berkurang, itu otomatis internal happiness-nya itu timbul dan dapat bertahan dengan lama. Baiklah, pertemuan kita sampai di sini. Semoga apa yang saya sampaikan itu membawa manfaat kepada kalian yang sedang belajar bermeditasi ataupun sudah bermeditasi tapi membutuhkan insight ya, pendapat-pendapat yang mungkin akan membantu kualitas meditasi Anda. Semoga semua makhluk berbahagia, semoga makhluk bebas dari penderitaan batin, semoga semua makhluk bebas dari penderitaan fisik, dijauhkan dari kecelakaan, malapetaka, dan hal-hal yang tidak diinginkan.